Yeah. Oh Jamal. Yeah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya biar semangat semuanya. Masya Allah buat jamaah Islam Intinda yang ada di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini tema kita adalah dahsyatnya istighfar. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, kita kembali melihat sebuah video tayangan. Ya, video tayangan kali ini tentang sesuatu yang viral nih. Ada pria mengaku maling motor. Serahkan dirinya ke polisi karena pengen hidup tenang. Wah hebat. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Dika, seorang pria mendatangi Polres Lubuk Linggau untuk menyerahkan diri ke polisi karena menyesal telah melakukan aksi kejahatan. Video itu diupload oleh akun TikTok @Arora pada Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Dalam rekaman itu, ia menyerahkan diri ke kantor polisi, menggunakan topi dan kemeja kotak-kotak. Ya ini Masya Allah ya, ini luar biasa. Memang di hatinya ini memang ada sebenarnya kebaikan di sana. Tapi banyak juga nih Bib, mohon izin, mungkin jamaah Islam Intinda merasakan setelah kita melakukan kesalahan atau kehilafan. Biasanya kita pasti akan mengucapkan istighfar dalam hati kita ataupun terucap. Tapi kadang-kadang ini mohon maaf, ini udah keucap istighfarnya tapi kayaknya hati ya, kadang masih belum merasa tulus untuk mengucapkan itu. Nah ini apa nih yang harus kita lakukan? Apakah tetap kita sebutkan dulu istighfarnya atau masalah tulus, masalah belakangan? Mohon izin, silakan. Fadol, tepuk tangan buat Habib Usman. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni setiap harinya tuh lebih daripada 70 marrah, 77 kali. Bahkan lebih daripada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maksum tanpa dosa, tapi selalu meminta ampunan kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun mereka yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk rasa syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba beristighfar kepada Allah tapi belum mempunyai rasa tulus, yakni terus dia beristighfar minta ampunan. Sebagaimana seorang anak kecil usia 4 tahun, 5 tahun disuruh sholat oleh orang tuanya, dipaksa bangun, belum ada keikhlasan untuk sholat, belum terbiasa untuk sholat, tapi dibangunin jam 4 pagi atau setengah 5 pagi subuh sama orang tuanya. Usia anaknya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dipaksa untuk sholat. Awalnya ibadah itu paksaan. Lama-lama apa? Lama-lama terbiasa. Ketika terbiasa dia bisa menjalankannya. Dia nikmat di dalamnya lama-lama. Ketika dia nikmat, dia menikmatinya dengan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini adalah hamba Allah yang tulus berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika awalnya dia dibujuk oleh orang tuanya, ketika awalnya dia sulit, di awalnya susah untuk ibadah, tapi karena terbiasa, dia akhirnya bisa dan menikmati sholat tersebut. Sholat menjadi sebuah kenikmatan, istighfar menjadi sebuah kenikmatan, karena berharap akan ampunan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sentuh hati dan jiwa kita untuk selalu ingat kepada Allah. Sentuh jiwa kita selalu minta ampunan kepada Allah. Kita ini tidak luput daripada dosa dan berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang menolong kita? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang memberikan ampunan kepada kita? Oleh karena itu, kita berharap ya Allah sebagai hamba-Mu ya Allah, selamatkanlah kami, ridhoilah kami. Kami ini hatinya selalu diganggu sama syaitan. Karena syaitan innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata, masuk ke pikiran kami, masuk ke dalam jiwa kami, membuat kami tidak ikhlas, membuat kami tidak tulus, membuat kami tidak fokus, membuat kita atau hamba ini menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hamba yang pintar, hamba yang hebat, selalu melawan daripada godaan syaitan, selalu melawan daripada tipu daya syaitan, beristighfar kapanpun, dimanapun, dan berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjadi hamba Allah, menjadi makhluk ciptaannya Allah,
selalu berharap akan pertolongan dan ampunan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang maksum tanpa dosa setiap harinya minta ampunan kepada Allah dan banyak meminta ampunan lebih daripada 100 kali dan bahkan ribuan kali Rasulullah SAW meminta ampunan kepada Allah dan bahkan sholat ibadah sampai kakinya bengkak. Ini Masya Allah. Orang kelas Rasulullah aja masih istighfar. Iya, apalagi lah kita siapa Iya. gitu ya Masya Allah. Emang ente punya orang dalam. Iya, makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah Islam Tunda yang ada di studio untuk tanya-tanya langsung sama guru-guru kita mewakili jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita coba minta jamaah di studio yang mau nanya silakan angkat tangannya. Wah, ada yang paling cepat sebelah sini, izin Ibu ya. Sebelah sini dulu nih Ibu yang di atas nih. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmala Dewi dari Majelis Taklim Raudatul Ulum, Kelurahan Pekansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ibu Rusmala. Dari mana Bu tadi majelis? Oh? Majelis. Oh, bukan majelis. Iya. Nggak apa-apa Bu, lanjut Bu pertanyaannya. Iya pertanyaannya Bu. Dari majelis, bukan majelis. Iya Bu, pertanyaannya Bu Rusmala. Ayo Ibu Pertanyaannya. Tanya dong Ustadz Maulana. Wih boleh. Ya Allah langsung datang orangnya. Apakah mengucapkan istighfar itu mendatangkan rezeki yang berlimpah? Tetapi mengucapkan istighfar itu untuk memohon ampun, bukan malah meminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan tegas. Mama Bu, balikin lagi mic saya. Iya. Ibu ini, jadi gimana ibu itu? ini kalau makan kacang sama dengan saya. Karena susah. Makanya ke pinggir. Silakan dijawab Ustaz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah, pertanyaan ibu bagus. Bagus. Bukannya istighfar itu memohon ampun, bukan meminta rezeki. Kok bisa mendatangkan rezeki? Dengan beristighfar mendatangkan rezeki. Iya. Bisa nggak istighfar mendatangkan rezeki? Iya. Kenapa bisa? Karena dengan beristighfar maka Allah akan memberikan solusi. 1, 2, 3. Solusi. Barang siapa yang rutin membaca istighfar, Allah akan memberikan solusi. Nih, solusi. Pada setiap kesulitan, gara-gara masih temannya Mas Jelis itu. Itu gara-gara efek masih salim. Jadi solusi setiap kesulitannya. Apalagi ketika orang rutin membaca istighfar akan diselesaikan. Diselesaikan permasalahannya. Solusi penyelesaian. Itu 2. Apalagi yang ketiga, orang yang rutin membaca istighfar akan Allah kasih dia rezeki yang tak diduga-duga. Amin. Jadi ketika orang rutin membaca istighfar, Bu, apa? Istighfar, maka Allah kasih solusi penyelesaian jalan keluar. Bahkan tadi Ustaz Sam di segmen sebelumnya udah memberikan orang yang banyak memohon ampun. 1, 3. Memohon ampun. Bukan meminta kan? Memohon. Mohon. Itu merendahkan diri. Kata Dr. Aisyah Dahlan, istighfar itu coba praktek semua. Tarik nafas. Semua tarik nafas. Udah. Istighfar. Astagfirullah. Jadi gitu tarikannya. Jangan tarik. Salah. Tarik dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Diturunkan ke tanah. Diturunkan. Karena ternyata ketika kita istighfar, hujan datang yang lebat. Lalu memperbanyak harta kita. Memperbanyak anak kita. Lalu apalagi? Menumbuhkan kebun-kebun. Kebun-kebun itu maknanya adalah usaha. Orang kayanya di Mekah, di Madinah itu yang banyak kebunnya. Masya Allah, benar. Banyak kebunnya. Dengerin. Iya.
Kenapa istighfar itu mendatangkan rezeki? Tahu nggak? Tahu. Karena dosa itu menutup jalannya rezeki. Nauzubillah min zalik. Dengan kita istighfar membuka Masya Allah. jalannya. Tuh gitu ya Ibu Majelis Taklim. Tepuk tangan dong buat Ibu Rusmala. Dan juga Ustaz Maulana, Gara-gara makasih Mas Salim, banyak. saya juga kena istighfar. Iya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo. Mana dari sini dulu ya Bu ya izin ya. Yang tengah dulu yang tengah ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz Sam. Silakan Ibu. Nama saya Nur Hayati dari Majlis Taklim Rodotul Ulum, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dong dari Cibinong Bogor. Silakan Ibu. Ustaz Sam, kata orang yang sering beristighfar itu dijauhkan dari musibah. Betul. Tapi bukannya musibah itu takdir dari Allah yang tidak bisa dihindarkan Ustaz? Ya, ditunggu ya Ustaz jawabannya. Assalamualaikum ditunggu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu mau nunggu di sini mau nunggu di depan jawabannya? Mau nunggunya sampai kapan, Bu? Pak Ustadz, kita dari Majlis Taklim yang punya Stadion Pakansari. Woi, luar biasa. Dia Ibu ini, promo. ibu ini, bagus. Saya suka ceria. Ceria ya. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih senantiasa beristighfar atau memohon ampunan. Modal kita hidup di dunia ini agar terhindar dari azab Allah ada dua. Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kalau Nabi Muhammad berada di antara kita. Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW senantiasa berada bersama kita? Banyak-banyak solawat. Solawat yang paling singkat, solawatnya Nabi Khidir. Balia bin Malkan al-Khidir. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Sama dengan solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. 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 Ustadz nggak ada sallallahu alaihi wasallamnya. Kalau udah jadi syair pakai sallallahu alaihi wasallam. Tapi aslinya sampai sallallahu ala Muhammad. Itu aja diperbanyak. Perbanyak itu maka Allah tidak akan mengadab. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab. Jangankan mengadab, hendak saja mau mengadab aja nggak jadi Allah mengadab itu kalau orang itu masih beristighfar. Berarti modalnya adalah solawat dan juga istighfar. Nah, ulama kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tertib dalam beristighfar. Tertibnya beristighfar itu bagaimana? Tertibnya beristighfar, yang pertama istighfar dulu dari dosa besar. Istighfar dari dosa-dosa besar. Setelah beristighfar dari dosa besar, kayaknya udah diampuni sama Allah dosa besar saya. Maka beristighfarlah dari dosa-dosa kecil. Setelah beristighfar dari dosa-dosa kecil, beristighfarlah daripada yang makruh. Kadangkala kita banyak melakukan yang makruh. Mana itu? Pakai sendal kiri duluan. Makan masih kadang berdiri. Masuk kamar mandi masih pakai kaki kanan karena masih belum terbiasa kakinya. Itu ulama kita beristighfar daripada yang makruh. Kemudian yang ketiga, beristighfar dari yang mubah. Udah ada makanan, ada ikan asin, ada tempe, ada tahu, masih nanya lagi sambelnya mana? Sambel tuh halal, mubah. Tapi kalau kau mencari apa yang tidak ada di makananmu, itu sudah termasuk engkau lalai dari yang mubah, maka beristighfar dari yang mubah. Halal, tapi ulama kita beristighfar daripada yang mubah. Dan yang terakhir istighfarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW beristighfar disebabkan karena khawatir ada satu detik tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu udah tingkatan tinggi tuh. Berarti ada tertibnya daripada beristighfar. Ustadz kan katanya menghindari musibah. Bukannya musibah itu takdir dari Allah? Betul. Berarti istighfar bukan menghindarkan musibah, tapi istighfar menghindarkan azab.
Kadangkala mata kita melihatnya sebagai nikmat, tapi ternyata itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita melihatnya musibah, tapi ternyata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang merasakan kenikmatan justru di balik ujian. Dikasih sakit sama Allah, tapi justru karena sakitnya dia rajin beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang mendapatkan nikmat dari sebuah musibah, dikasih sebuah musibah, kehilangan sesuatu yang dicintainya, tapi justru itu membuatnya semakin dekat hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan menghindarkan musibah yang tidak bisa kita hindari karena itu takdir Allah, tapi menghindarkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dikasih kekayaan, mungkin orang lain lihatnya nikmat, tapi di mata Allah itu adalah ujian azab bagi dia. Kenapa? Gara-gara dia kaya, dia jarang lagi bersedekah. Gara-gara dia kaya, dia jarang lagi ke masjid. Gara-gara dia banyak nikmatnya yang kelihatan nikmat, padahal itu sesungguhnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti modal kita ada dua. Satu, sholawat. Yang kedua adalah istighfar. Berapa banyak daripada istighfar? Sebanyak-banyaknya yang kita mampukan. Cuma kalau bisa ikuti tartibnya tadi. Tartibnya, satu, bertaubat dari dosa besar. Dua, bertaubat dari dosa kecil. Tiga, bertaubat daripada yang makruh. Empat, bertaubat daripada yang mubah tapi berlebihan. Yang kelima, bertaubat karena ada waktu tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam Indah yang ada di studio nih. Yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangan satu lagi, ayo. Ada? Oh, dari bawah sekarang gantian. Ayo, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Majelis Taklim Rodotul Ulum, Kelurahan Cibinong, Pakansari. Tepuk tangan dong buat Ibu Rahmawati. Silakan Ibu. Tanya dong Habib. Boleh silakan. Misalkan kita lagi sholat, tiba-tiba kita teringat sesuatu hal. Terus kita beristighfar tuh. Apakah itu bisa membatalkan sholat? Wah, bagus pertanyaannya Ibu Rahmawati. Makasih, Itu aja Ibu. Habib. Iya, makasih atas Masya Allah, jazakallah, jawabannya. jazakillah khairan kasih, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Ibu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bib, dijawab Bib. Afwan Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh beristighfar karena kaget. Karena kaget itu diperbolehkan dan sepakat mazhab memperbolehkan ketika ada yang jatuh, astagfirullah, astagfirullahaladzim, itu diperbolehkan dalam syariat agama. Dalilnya apa? Al-Quran surat Al-Baqarah 163. Tapi juga ada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang menguatkan tersebut. Wa qala Nabi SAW, inna hadhi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat ini tidak boleh ada di dalamnya pembicaraan manusia ataupun makhluk. Contoh misalkan, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Itu nggak boleh. Itu batal salatnya. Atau misalkan temannya manggil, maka dia menoleh. Ataupun nanti dulu ada dialog antara makhluk, ini membatalkan salat. Ada yang bersin, ya kan? Alhamdulillah, dijawab sama dia, yarhamkumullah. Ya kan? Itu membatalkan salat. Bagaimana dengan kalimat Alhamdulillah? Nah kan ini kan pujian kepada Allah. Ulama juga berpendapat ataupun bersepakat bahwasanya kalimat ataupun bacaan tasbih dan takbir adalah bentuk daripada dalamnya bacaan Al-Quran ataupun di dalamnya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membatalkan salat. Tapi kalau dia jawabnya yarhamkumullah, ya kan? Maka dia salatnya batal. Misalkan lagi salat ya kan, alhamdulillah, satu lagi bilang yarhamkumullah, satu lagi sebelahnya yahdikumullah, udah bubar salatnya. Salatnya bubar, batal. Jadi kalau pembicaraan terhadap makhluk, maka itu membatalkan salat. Tapi kalau di dalamnya isinya adalah tasbih, takbir atau bacaan Al-Quran, maka itu tidak membatalkan daripada salatnya. Terus ada yang bilang, doa itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah bentuk doa, minta ampunan kepada Allah. Ketika diawali pembacaan doa, kan selesai sholat kita berdoa nih. Kita berdoa. Adab yang paling bagus di dalam berdoa adalah ketika diangkat tangan, diawali dengan kalimat Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Bentuk daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
bentuk daripada berharap akan pengabulan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap siapapun hamba yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berdoa diawali dengan pembacaan istighfar, minta ampunan kepada Allah. Siapa orang yang diawali dengan minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka berharap ya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dikabulkan daripada doanya. Jadi adab doa itu yang pertama istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua adalah memuji Allah. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang tiga ini sempurna, maka niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, ingat lagi ya, istighfar. Terus apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan isinya di dalamnya adalah permintaan. Minta ini, ya Allah, hidup zaman sekarang susah banget, kerjaan susah, kontrakan belum, bayar, cicilan belum, bayar, bayarin dong. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Ini Masya Allah luar biasa tadi Bu Ramawati jelas Ibu ya. Jadi ini harus belajar lagi bicara masalah tentang sholat, fikih itu Bu bagiannya Bu. Jadi yang mana yang membatalkan sholat, yang mana tidak membatalkan sholat. Wih ini Masya Allah luar biasa. Dari tadi jamaah orang lagi ceramah, ada yang zikir terus sebelah sini. Ada saingan. Ada saingan Bapak. Bu, Ibu hebat banget dari tadi orang lagi ceramah zikir terus Bu. Iya Mas Fasdi. Fadli Bu, Fasli lagi. Fasdu kali itu Bu. Habis ngedengerin penjelasan Ustadz, Oh. saya jadi pengen langsung zikir terus menerus. Wah, saya takut nangis ibunya ngomongnya begitu. Coba temenin. Bagus. Ibu-ibu harus mencontoh. Iya. Termasuk yang di rumah contoh ibu. Coba. Astaghfirullah. Rabbal baraya, astagfirullah. Ibu itu mau Minal nangis. hataya. Ibu itu mau nangis. Astagfirullah. Jamaah Islam itu indah, yang dirahmati Allah. Saya takut ibunya nangis. Nanti kita lanjut lagi ya. Setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.